Saya kurang setuju dengan ada beberapa tempat yang mohon maaf mungkin agak fanatik. Saya pernah masuk satu masjid, imamnya sudah tua, sepuh, suaranya syukur-syukur terdengar. Jahriyah saya tidak tahu ini salat jahriyah atau sirriyah. Sepanjang salat batuk mulu. Pak, suruh istirahat. Masih, padahal di masjid itu ada pemuda-pemuda hafal 30 juz. Suaranya lebih indah. Tidak boleh. Masa anak-anak kok jadi imam? Maksa dia maju jadi imam. Allah. Makmum bingung, sudah takbir belum? Tak terdengar suara. Maksa-maksa. Ini yang tak boleh. Sudahlah, bapa barangkali sudah jadi imam mungkin 50 tahun. Sudahlah, mau sampai kapan? Giliran ganti. Kita tak mungkin ambil masa kita dan masa orang lain. Sudah, masa kita sudah sampai di sini. Jazakumullahu khairan. Semoga dibalas oleh Allah kebaikannya. Cukup jadi makmum. Doronglah pemuda-pemuda. Justru pemuda ketika yang mendorong mereka adalah orang yang tua, justru mereka lebih semangat. Karena dihargai, dipercaya. Apalagi sekarang pemuda sekarang, alhamdulillah, banyak yang suaranya bagus, bacaannya lancar, hafalannya banyak. Saya punya kebiasaan dari dulu sama ayah saya. Ayah saya bukan ulama, orang awam. Saya ingat di masa waktu kita di Madinah, masih sekolah, SD, SMP, kita dibiasakan habis subuh duduk bersama, ngaji, murajaah, setor hafalan sampai terbit matahari, waktu isyraq, syuruk. Habis itu beliau, karena saya punya saudara 12 timnas, dari 12 ini alhamdulillah ada 10 pun hafal Al-Quran 30 juz. Dan mereka, ayah saya ketika kami salat duha, giliran, gantian. Kami masih anak-anak sekolah. Saya jadi imam 2 rakaat, nanti adik saya lagi maju jadi imam 2 rakaat. Alhamdulillah sekarang 7 adik kandung saya jadi imam. Ada di Indonesia, ada di Madinah, ada sampai ada yang di Turki. Karena sudah dibiasakan sejak kecil, ditanamkan kepercayaan, menjadi cinta jadi imam. Kalau kita tahu kalau jadi imam berarti harus hafal. Kita sudah dari kecil impian mau jadi imam, tapi tugasnya harus hafal. Karena tidak bisa jadi imam kalau belum hafal. Berarti semangat kita menjadi penghafal. Saya masih ingat di masa SD, sampai ayah saya bawain tip yang ada mic-nya. Kemudian ada tiang yang cukup panjang, dikasih kita jubah, kasih surban. Ini masih kecil-kecil. Ayo maju jadi imam. Ada sajadahnya. Sambil kita baca, rasanya kayak di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Saya masih ingat di masa kecil kita sambil seperti para imam kadang-kadang berlebihan, karena sudah merasa sudah jadi imam. Sejak kecil tertanam kepada kita cinta jadi imam. Berarti kalau anda sudah cinta jadi imam, berarti punya satu kewajiban, harus diperjuangkan adalah hafal Al-Quran. Dan ini yang menjadi program kami selama saya berada di Indonesia. Sudah 12 tahun. Alhamdulillah 2011 diberikan penghargaan warga negara Indonesia dari Bapak Presiden, Bapak SBY waktu itu. Makanya sekarang saya bagian dari rakyat Indonesia. Apa yang dirasakan oleh rakyat Indonesia, saya juga sama merasakan. Apa yang diinginkan oleh rakyat Indonesia, sama saya juga menjadi keinginan saya. Apa yang diperjuangkan, apa yang menjadi keluhan, sama. Ikut terlibat dalam berdakwah, dalam politik, dalam ekonomi, apapun dalam kebaikan untuk Indonesia, saya ikut terlibat. Untuk memperjuangkan negeri Indonesia menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Makanya terwujud, terbangun dalam hati saya menjadi impian dan cita-cita
untuk mencetak 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia tercinta. Dan alhamdulillah program ini sudah jalan dan sudah terlahir puluhan bahkan ratusan penghafal Al-Quran. Dan Bapak Ibu sudah melihat acara Hafiz Indonesia yang menjadi acara favorit, jangankan hanya di Indonesia, tapi disukai sampai orang di luar negeri. Dan kita terus memperjuangkan. Dan alhamdulillah kemarin saya bertemu sama seorang jamaah yang begitu luar biasa semangatnya untuk Al-Quran, orang Pekanbaru, dan beliau bertemu dengan saya dan dia menwakafkan tanahnya dan insyaAllah ikut bersama keluarganya membangun menjadi salah satu markas Al-Quran di Pekanbaru, di Riau. InsyaAllah menjadi salah satu markas dari jumlah 100 markas yang insyaAllah menjadi wasilah membangun 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Dan selalu dalam inti program safari dakwah kami terus memperjuangkan berjalan safari sampai insyaAllah tanggal 29 nanti. Dan insyaAllah saya tanggal 30 harus kembali ke Jakarta karena saya akan live bersama adik kandung saya Syekh Muhammad Jabir di acara Damai Indonesiaku TV1. Jangan dilewatkan ya. TV1 emang beda. Allah anugerahkan dari saudara saya yang semuanya lahir besar di Madinah, alhamdulillah saya berhasil merayu adik-adik kandung saya 7 sudah hadir di Indonesia. Saya sudah bilang sama adik-adik saya, kalau anda cari rumah, saya tidak bisa kasih rumah. Kalau cari mobil, saya tidak bisa kasih mobil. Bahkan saya tidak bisa menjaminkan rezeki di negeri ini. Tapi kalau kalian mau datang untuk memperjuangkan Al-Quran, silahkan datang. InsyaAllah rezeki akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah berhasil satu persatu datang sampai 7 ada di sini. Dan langsung supaya mereka betah dan tidak berubah fikiran dan kembali lagi ke tanah suci, saya langsung nikahkan di Indonesia. Yang perempuan saya nikahkan, yang laki-laki pun saya nikahkan. Alhamdulillah, jangan khawatir ibu-ibu, masih ada lagi. Bahkan saya mendorong adik-adik saya, kalau boleh masing-masing nikah 4 dan setiap isteri lahir 1 lusin. Masya Allah, juda 44. Cuba bayangkan, 1 isteri, 1 keluarga, 44 anak dan semuanya penghafal Al-Quran. Masya Allah. Setuju? Kalau ibu-ibu ditanya setuju, makanya mohon doa restu Bapak Ibu. InsyaAllah saya semangat karena Bapak Ibu. Allah berikan selalu semangat karena sering saya bertemu dengan jamaah yang semangatnya lebih tinggi, mendorong saya, apapun saya menghadapi tantangan, berbagai macam fitnah, saya tidak peduli. Ada orang kemarin ketemu sama saya dan dia nampaknya ada sedikit masalah dan dia ingin menyampaikan masalahnya, tapi masalahnya terkait dengan seorang ustaz lain. Saya bilang, maaf ibu, saya tidak mau dengar masalah itu. Saya tidak mau dengar masalah itu. Apapun urusan terkait dengan membuka aib orang lain, saya tidak mau tahu. Supaya apa? Supaya hati saya bersih sama semua orang. Mau dia ustaz, mau dia terkenal, mau dia orang biasa, saya mau hati bersih sama semua orang. Kalau saya dengar, belum lagi sempat saya dengar, karena saya tidak bisa hukum karena mendengar dari satu pihak, harus saya mendengar dari dua-duanya. Berarti harus ada kerjaan baru. Saya sudah dengar keluhannya, mungkin bisa isinya fitnah, berarti saya harus ketemu ustaz itu. Berarti harus saya tabayun, berarti harus saya bertanya gimana persoalannya, saya harus clearkan. Berarti tambah kerjaan baru dan tambah pusing. Mendingan tidak usah dengar, tidak ada kerjaan, tidak ada urusan. Betul tak? Makanya belajar. Kalau ada orang mau datang ke kita menceritakan aib orang lain tanpa kita tahu apakah dia benar atau tidak, apakah dia zalim atau dizalimi, tidak usah tahu. Mohon maaf, cukup aib saya, cukup banyak salah saya tidak mau tahu urusan orang lain. Cukup saya pusing urusan diri saya dan keluarga saya. InsyaAllah banyak manfaat. Jangan suka biasa buka telinga kita ingin tahu cerita orang.
Itu sebenarnya sifat yang tidak baik, dan menanamkan kepada hati kita sifat dengki, hasud, iri. Bahkan bisa jadi kita ternyata tidak menghormati orang itu tanpa kita sadar. Udah, tidak ada yang tidak bersalah, termasuk saya. Semua kita bersalah, semua kita punya aib. Tidak ada yang maksum. Saya, kiai, habib, guru, semuanya bersalah. Tidak ada yang maksum. Yang tahu niat mereka apakah baik atau tidak baik Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak usah kita ikut urusan campur niat orang atau isi hati orang. Serahkan aja kepada Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kalau kita punya hati seperti ini, wallahi beres urusan kita. Tidak ada yang pusing, tidak ada yang galau, tidak ada yang hasud, tidak ada iri, tidak ada dengki, karena hati kita bersih. Dan salah satu jaminan masuk surga adalah hati yang bersih, hati yang selamat dari sifat buruk terhadap orang lain atau buruk sangka terhadap orang lain. Ada orang bilang harus saya bela diri. Tak usah bela diri. Buat apa bela diri? Kalau bela diri pasti dibilang, oh ini karena alasan fitnah dia bela diri. Oh, udah biarin aja, biar Allah yang bela kita. Yang penting kita niat baik. Apa yang kita kerjakan lillahi ta'ala, insyaAllah aman. Difitnah, dicaci maki, dihina, tidak ada gunanya. Tidak akan menurani martabat kita di sisi Allah. Tetap mulia, walaupun orang berbagai macam manusia mau menghina kita. Allah sudah angkat jadi mulia, sudah jadi mulia. Tak ada yang bisa menurani kemuliaan kita, siapapun dia manusia. Betul kan? Dan salah satu kemuliaan adalah tolong selalu bersama Al-Quran. Perhatikan Al-Quran. Al-Quran imam, Al-Quran petunjuk, Al-Quran budiman, Al-Quran keselamatan, Al-Quran berlindungan, Al-Quran menyembuh segala penyakit, terutama suratul Fatihah, ayat kursi, suratul Ikhlas 3 kali, suratul Falaq 3 kali, suratul Nas 3 kali. Jadikan wirid kita sehari-hari. Al-Fatihah 7 kali. Saya punya kebiasaan setiap mau minum air, saya suka pertama gunakan mud. Sudah dijelaskan Ustaz Abdul Samad di YouTube. Kalau buat Bapak Ibu berkenan buka di YouTube, pasti ada tayangan Ustaz Abdul Samad membahas soal fikih mengenai mud. Apa ini mud? Mud ini sebenarnya takaran untuk zakat fitrah, dan pun digunakan, mud ini digunakan oleh Rasulullah SAW untuk berwudu dan mandi. Kalau wudu cukup 1, kalau mandi cukup 4. Itu mandi Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah mud seperti ini sudah ada sanad. Makanya kami syiarkan kepada jamaah mendapatkan ini menjadi hadiah wakaf, dan sekalian dapat sanadnya yang bersambung sampai sahabat Rasulullah Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu arda. Dan ada video juga yang sudah saya praktik cara wudu Nabi Muhammad menggunakan mud. Dan alhamdulillah saya ketika belajar dulu, waktu saya terima ijazah dari guru saya, awal-awalnya saya belum bisa. Saya wudu bisa 3 kali sampai 4 kali. Tapi ketika diajarin sama guru saya seperti bagaimana, alhamdulillah saya berhasil. Sudah selesai wudu, 1 mud masih tersisa 1/3 airnya. Dan mud ini saya gunakan buat minum. 1 saya taruh di dapur untuk mengambil beras, ambil sayuran, selalu saya gunakan mud. Kenapa? Karena saya ingin meraih berkat doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Allahumma barik lana fi sa'ina wa fi muddina. Ya Allah berkahi sa' kami, ya Allah berkahi mud kami. Berarti orang yang menggunakan mud pasti mendapatkan berkahnya doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan silahkan nanti Bapak Ibu di channel kami, di channel YouTube, channel Cik Ali Jabir, ada salah satu video bagaimana mengukur zakat fitrahnya dan bagaimana cara wudu menggunakan mud ini. Alhamdulillah kami sudah biasa di rumah, adik-adik saya semua terbiasa wudu, mandi, minum pun sehari-hari saya selalu kemanapun pergi saya bawa.
Apa tujuannya? Mengejar pahala dan mengejar keberkahan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.